Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas performa keuangan perusahaan ADMF dengan pendekatan investasi fundamental. Yuk, kita langsung mulai. Mari kita lihat pertumbuhan pendapatan perusahaan ADMF. Selama 1 tahun terakhir, pendapatan perusahaan meningkat sebesar 5,3% dari 8,570 triliun menjadi 9,047 triliun. Namun, jika kita melihat rata-rata pertumbuhan historis selama 5 tahun, CAGR, ada sedikit penurunan sebesar minus 1,8%. Kesimpulannya, pertumbuhan pendapatan ADMF masih tetap stabil namun terdapat penurunan dalam jangka panjang. Sekarang kita akan melihat performa laba bersih perusahaan ADMF. Selama 1 tahun terakhir, laba bersih meningkat sebesar 10,9% dari 1,605 triliun menjadi 1,802 triliun. Jika kita melihat rata-rata pertumbuhan historis selama 5 tahun, CAGR, terdapat peningkatan sebesar 1,5%. Kesimpulannya, laba bersih ADMF menunjukkan peningkatan yang baik dalam jangka pendek maupun panjang. Mari kita lihat bagaimana profitabilitas perusahaan ADMF berdasarkan gross profit margin dan net profit margin. Gross profit margin tetap stabil dari tahun sebelumnya yaitu 0,0%. Sementara itu, net profit margin meningkat dari 18,7% menjadi 19,9%. Hal ini menunjukkan bahwa ADMF berhasil mengoptimalkan pengelolaan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Sekarang kita akan melihat posisi ADMF berdasarkan return on asset, ROA, dan return on equity, ROE. ROA pada tahun lalu sebesar 6,6% sedangkan tahun ini turun menjadi 6,1%. Sementara itu, ROE bertahan stabil sebesar 17,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 16,9%. Kesimpulannya, ROA dan ROE ADMF menunjukkan penurunan dan kenaikan yang tidak signifikan. Selanjutnya, mari kita lihat kesehatan keuangan ADMF berdasarkan debt-to-equity ratio. Pada tahun lalu, debt-to-equity ratio sebesar 1,3 kali dan saat ini turun menjadi 1,0 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ADMF memiliki kinerja keuangan yang lebih sehat dan lebih sedikit mengandalkan pembiayaan utang. Sekarang, mari kita lihat skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, investor dunia. ADMF mendapatkan 2 poin dari total 6 poin yang ada. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, performa ADMF masih perlu diperhatikan lebih lanjut. Untuk penjelasan lebih detailnya, kamu bisa mengunduh aplikasi investor yang bisa didapatkan melalui link di deskripsi video. Sekarang, kita akan membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar suatu saham berdasarkan analisis fundamental perusahaan. Margin of safety adalah selisih antara harga saham dengan nilai wajarnya yang memberikan proteksi investasi. Jadi, valuasi dan margin of safety sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi. Mari kita lihat valuasi saham ADMF berdasarkan PB Band Standard Deviation dalam 5 tahun historis. Saat ini, nilai wajar ADMF adalah 11.399 dengan margin of safety sebesar 7,4%. Ini berarti harga saham ADMF saat ini masih di bawah nilai wajar, namun margin of safety masih belum optimal. Selanjutnya, valuasi saham ADMF berdasarkan P/B Standard Deviation dalam 5 tahun historis. Saat ini, nilai wajar ADMF adalah 11.154 dengan margin of safety sebesar 5,4%. Ini menunjukkan bahwa harga saham ADMF saat ini masih di bawah nilai wajar, namun margin of safety masih belum optimal. Selesai sudah pembahasan performa keuangan perusahaan ADMF. Ingat, ini hanya analisis awal dan kamu perlu melakukan analisis lebih mendalam serta bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang kamu ambil. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.